Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia di pembelajaran 1. Nah, kemarin kita sudah mempelajari subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan belajar di subtema 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi, kita akan mempelajari subtema 2 dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sekarang kita akan mempelajari pembelajaran 1. Apakah kalian sudah siap anak-anak? Baik, disimak pembelajaran ini dari awal sampai akhir ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan terhenti. Tetapi perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang ya. Nah, anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, ada 7 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa saja faktor-faktor itu? Yang pertama, yaitu faktor keturunan. Setiap manusia diwarisi genetik dari orang tuanya. Ini menjadi faktor alami yang memiliki pengaruh besar bagi tumbuh dan kembang manusia. Nah, ciri fisiknya itu seperti apa? Misalnya tinggi, berat, struktur tubuh, warna mata, tekstur rambut, dan kecerdasan itu dibawa oleh gen ya. Yang kedua adalah faktor jenis kelamin. Nah, laki-laki dan perempuan tentu akan memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda-beda, baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, biasanya perkembangan perempuan untuk menjadi dewasa itu juga akan lebih cepat dari laki-laki. Paham ya? Nah, faktor yang ketiga yaitu hormon. Nah, jika kadar hormon itu tidak seimbang, maka berbagai fungsi tubuh bisa terhambat. Faktor yang keempat yaitu nutrisi. Nah, kecukupan gizi juga berperan penting sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kelima yaitu aktivitas fisik. Jadi, jika kita memiliki aktivitas fisik yang baik, maka kekuatan otot dan tulang akan tumbuh dengan baik. Paham ya? Nah, untuk faktor yang keenam yaitu faktor pendidikan. Pendidikan yang baik akan memberikan efek positif bagi mental intelektual, emosional, dan kemampuan sosial. Untuk faktor yang ketujuh yaitu faktor lingkungan. Nah, lingkungan yang sehat akan berpengaruh baik bagi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Jadi, kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Pembelajaran 1 ini kalian perhatikan gambar Udin berikut ini. Nah, di situ ada gambar apa yang kalian lihat?
Ya, ada gambar seorang anak yang sedang digendong oleh ibunya. Kemudian yang tengah, seorang anak yang sedang belajar merangkak. Terus yang gambar yang kanan, seorang anak sedang dipegang sama ibunya, itu tangannya, sedang belajar berjalan, belajar berdiri ya. Nah, apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, anggap saja namanya Udin ya. Nah, perubahannya apa? Yang pasti ada perubahan, ya kan? Dari digendong, kemudian belajar merangkak, kemudian dia itu berdiri, belajar berdiri. Pasti ada perubahan ya. Nah, perubahan apa? Kalian tulis di kolom ini. Kolom perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah Udin bisa merangkak, kemudian bisa berjalan ya. Perubahannya itu, dan pastinya Udin bertambah tinggi dan berat badannya pun sudah bertambah ya. Terus di gambar selanjutnya si Udin minum susu. Terus gambar yang kanan si Udin sedang makan. Makannya sudah lengkap itu ya, ada telur, ada nasi. Nah, perubahan apa yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini? Nah, setelah tadi belajar berjalan, si Udinnya sudah minum susu. Kemudian setelah dewasa, Udin tidak lagi minum susu. Minum tetapi tidak menggunakan dot lagi, menggunakan gelas ya. Nah, perubahannya apa yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini pada gambar yang kedua ini? Iya, perubahannya yaitu yang semula Udin minum susu, sekarang sudah makan makanan dewasa, sudah makan makanan keluarga, makanan lengkap. Ya, paham sampai di sini? Jadi perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini, yang pertama, tadi Udin itu digendong oleh ibunya waktu bayi. Kemudian si Udin merangkak. Kemudian si Udin belajar berjalan, minum susu. Nah, setelah dewasa, Udin sudah bisa berjalan, sudah bisa makan makanan keluarga, makan sendiri ya, sudah tidak minum susu menggunakan dot lagi. Minum susunya pakai apa itu? Pakai gelas ya, sudah bisa minum air pakai gelas ya. Makan sudah tidak disuapin, tetapi dia makan sendiri. Jadi dari bayi sampai dewasa pasti ada perubahan ya. Terus, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Pastinya iya. Kalian sekarang sudah kelas 3. Pastinya tinggi kalian sudah bertambah. Mulai dari kecil, kalian bayi sampai kalian sekolah TK, kalian kelas 1, kelas 2, dan sekarang sudah kelas 3. Pastinya tinggi badan kalian bertambah, berat badan kalian juga bertambah ya. Kemampuan kalian juga sudah bertambah. Nah, kalian cari tahu dari orang tua kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian dari lahir sampai saat ini. Caranya bagaimana Bu Eka? Caranya kalian cari informasi yang dapat kalian tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya kalian tanya berat dan tinggi badan saat waktu lahir berapa Bu? Pak ya, kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Nah, selain itu kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Contohnya, Bu, bagaimana perkembangan saya pada saat masih bayi sampai saya
bisa berjalan. Nah, kamu tanyakan ke orang tua kalian tentang berat badan, tentang tinggi badannya, tentang bagaimana proses kalian mulai dari kalian tidak bisa apa-apa sampai kalian bisa merangkak, sampai bisa berjalan, dan sampai saat ini ya. Kalian cari tahu kepada kedua orang tua kalian, bisa tanya ke ayah atau ke ibu ya. Nah, tentunya sebelum kalian bertanya, kalian juga harus menyiapkan pertanyaan, ya kan? Nah, lakukan kegiatan wawancara kepada kedua orang tua kalian di rumah untuk mendapatkan informasi. Nah, biasanya untuk mendapatkan informasi kalian kan harus bertanya. Ya kan? Kalian harus bertanya. Nah, mau tanya apa? Nah, berarti kalian harus menyiapkan pertanyaan. Kalian harus menulis terlebih dahulu daftar pertanyaan apa yang ingin kalian tanyakan. Misalnya, berapa berat badanku pada saat lahir? Nah, kalian buat pertanyaan. Kalian pasti paham kan cara membuat pertanyaan? Nah, setelah kalian membuat pertanyaan, kalian tulis daftar pertanyaan kalian. Nah, kemudian kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Nah, setelah itu jawaban orang tua kalian apa, kalian tulis di kolom jawaban. Paham ya anak-anak sampai di sini? Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Jadi, kalian akan mengalami bertambahnya berat dan tinggi badan dari tahun ke tahun. Nah, itu disebut pertumbuhan ya. Kekuatan tangan manusia juga akan mengalami perkembangan. Nah, contohnya seperti gambar itu. Itu ada gambar apa itu? Yang pertama ada anak bayi sedang memegang dot. Ya, botol susu. Terus gambar berikutnya ada seorang anak sedang memegang botol minuman. Dia meminum memakai sedotan. Ya, dari awalnya pakai dot, kemudian sekarang sudah bisa memegang botol atau gelas dan minum lewat sedotan. Nah, contohnya seperti yang kalian lihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Ya, karena apa? Karena berat ya anak-anak. Jadi anak bayi itu akan kesulitan memegang botol susu. Tetapi lambat laun mereka akan kuat. Kenapa anak kecil kok belum bisa memegang botol susu? Kok kesulitan dalam memegang botol susu? Karena kekuatan tangannya masih lemah ya. Nah, tetapi setelah tubuhnya itu bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat ya. Jadi semakin lama semakin besar, maka kekuatan tangannya akan semakin kuat. Nah, kekuatan tangan itu dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan juga menari. Jadi, kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Ya, anak-anak. Paham sampai? Nah, ayo kita sama-sama mencoba berbagai gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Nah, di situ ada gerakan yang pertama. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan. Jadi kalian angkat tangan kanan kalian, kemudian tangan yang kiri. Nah, kalian angkat kedua tangan kalian secara bergantian. Yang pertama, kalian angkat tangan kanan, kemudian kalian angkat tangan kiri. Nah,
Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Jadi kalian angkat dengan kuat seperti sedang mengangkat beban ya. Terus ada gerakan yang kedua. Nah, gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Nah, setelah kalian angkat kedua tangan kalian ke atas, kalian turunkan kedua tangan secara perlahan. Nah, awalnya kalian angkat tangan kalian ke atas dua-duanya. Kemudian kalian turunkan secara bersamaan secara perlahan. Nah, kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari, menirukan air hujan turun. Jadi kalian turunkan tangan kalian secara perlahan dengan menirukan air hujan turun. Paham ya? Nah, di gerakan ketiga itu ada gerakan apa anak-anak pada gambar? Ada tangan yang sedang direntangkan ke samping, kemudian ada yang memegang telinga. Nah, pertama-tama kalian rentangkan kedua tangan kalian ke samping, kemudian secara bersamaan bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Paham ya? Kalian contoh kegiatan menari seperti pada gambar yang ada di gerakan ketiga. Kalian rentangkan kedua tangan kalian ke samping, kemudian dibengkokkan sehingga membentuk huruf U seperti pada gambar yang kanan. Paham ya anak-anak? Nah, di gerakan keempat sama dengan gerakan ketiga, kalian rentangkan tangan kalian ke samping dua-duanya. Kemudian kalian melakukan gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Jadi diputar pergelangan tangan kalian secara perlahan-lahan seperti pada gambar tersebut. Bisa ya menirukan ya. Di gerakan kelima, kalian acungkan tangan ke depan dengan kuat. Nah, seperti itu. Kalian luruskan ke depan ya. Kalian luruskan ke depan dengan kuat. Lalu dibalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Kalian lakukan seperti gambar tersebut. Nah, pertamanya kalian acungkan ke depan dengan kuat, kemudian balikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Paham ya? Nah, gerakan keenam. Gerakan keenam adalah gerakan bertepuk tangan. Nah, ini contoh gerakan yang kalian suka. Biasanya anak-anak suka dengan gerakan tepuk tangan, ya kan? Siapa yang tidak suka dengan gerakan tepuk tangan? Ayo ngacung. Nah, gerakan yang keenam yaitu bertepuk tangan. Nah, tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai gerakan yang kuat. Misalnya bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari ya. Biasanya dengan 10 jari itu kekuatan tangannya akan semakin kuat. Kalau dengan 2 jari biasanya kekuatannya akan lemah. Jadi bisa divariasi dari gerakan yang lemah sampai gerakan yang kuat. Dengan cara apa? Dengan cara bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari sampai 10 jari. Nah, sampai di sini anak-anak, apakah kalian sudah paham? Nah, kalian lakukan kegiatan tersebut secara berulang-ulang ya di rumah. Kalian ikuti kegiatan sesuai dengan gambar atau dengan teman-temanmu dalam sebuah permainan. Ya? Paham anak-anak? Nah, badan kita dapat mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita juga akan mengalami perkembangan dari kita kecil sampai saat ini kita kelas 3. Nah, pada saat kelas 1 kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan ya.
dari angka 10, 20, 30, tambah-tambahan ya, penjumlahan seperti itu. Nah, kalian kemudian berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan. Nah, seperti saat ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan ribuan ya. Karena di kelas 1 dan kelas 2 kalian sudah mempelajari tentang teknik penjumlahan puluhan, satuan dan puluhan, bahkan ratusan. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan ribuan. Nah, di situ ada contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Nah, penjumlahan ada dua anak-anak. Ada teknik menyimpan dan ada teknik tidak menyimpan. Ini adalah contoh penjumlahan dengan teknik tidak menyimpan. Contohnya 2653 ditambah 3302. Nah, cara menjumlahkannya kalian susun ke bawah seperti contoh pada gambar tersebut. Kalian susun 2653 ditambahkan dengan 3302. Nah, kalian susun sesuai dengan lambang bilangan ya. Satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, ratusan lurus dengan ratusan, ribuan lurus dengan ribuan. Maka kalian jumlahkan. 3 ditambah 2 hasilnya 5. 5 ditambah 0 hasilnya 5. 6 ditambah 3 hasilnya 9. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, tidak ada yang disimpan kan anak-anak, karena ini merupakan contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan ya. Tidak ada yang disimpan. Jadi 2653 ditambah 3302 hasilnya adalah 5955. Paham sampai di sini anak-anak? Paham ya? Nah, ini merupakan contoh penjumlahan dengan cara menyimpan ya. Ini merupakan contoh penjumlahan dengan cara menyimpan. Contohnya 1200 ditambah 2900. Kalian sama dengan cara yang di atas, kalian susun dengan menyesuaikan. Satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, ratusan lurus dengan ratusan, dan ribuan lurus dengan ribuan. Nah, kemudian kalian menjumlahkan bilangan tersebut. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 2 ditambah 9 hasilnya berapa, Nana? 2 ditambah 9 hasilnya 11. Nah, yang ditulis di bawah itu adalah nilai satuannya. 1 ditulis di bawah itu. Kemudian nilai puluhan, satunya ditulis di mana? Kalian simpan. Simpannya di mana? Simpannya di atas nilai ribuan. Nah, satunya kalian simpan. Nah, kemudian kalian jumlahkan. 1 ditambah 1, 2. Ditambah 2, 4. Jadi 1200 ditambah 2900 hasilnya 4100. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Apakah kalian sudah paham? Baik, kalau kalian sudah paham, kalian kerjakan soal yang akan Bu Eka kasih. Kalau misalnya kalian belum paham, kalian bisa tanyakan lagi ke Bu Eka atau kalian tanyakan ke orang tua kalian di rumah.
Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.